wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riang Putri dengan NIM 2316050022. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram sistem pengolahan dana pada bank syariah untuk memenuhi mata kuliah produk perbankan syariah. Jadi kita masuk dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang sistem pengolahan dana pada bank syariah. Yang pertama adalah sumber dana. Sumber dana adalah semua bentuk dana yang dikumpulkan oleh pihak bank syariah yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti pembiayaan, investasi, atau layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber dana diperoleh dari berbagai pihak seperti individu atau institusi yang tetap mematuhi peraturan Islam, yaitu melarang adanya riba, maisir, dan gahar. Secara umum, sumber dana dalam perbankan syariah itu terdapat 4 kategori, yaitu adalah giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan equity. Yang pertama adalah kita membahas tentang giro wadiah. Giro wadiah adalah salah satu produk simpanan dalam perbankan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah wadiah ya damamah. Wadiah adalah akad atau perjanjian atau titipan yang dimana pemilik dana atau nasabah menitipkan uangnya kepada bank syariah dengan tujuan keamanan atau kemudahan dalam bertransaksi. Yadamamah adalah pihak bank yang bertanggung jawab terhadap dana yang dititipkan oleh pihak nasabah. Contohnya seperti seorang pengusaha menitipkan dananya kepada pihak bank yang berbasis syariah, di mana dana tersebut berbentuk dalam giro wadiah, dan dana tersebut bisa dipergunakan dalam transaksi bisnis melalui beliat giro, dan kapan saja bisa ditarik, dan pihak bank boleh menggunakan dana tersebut dalam bisnis yang sesuai dengan bisnis operasional yang dijalankan oleh perbankan syariah. Dan pada saat nasabah ingin menarik atau mengambil uang tersebut, maka uang tersebut harus tetap tersedia pada bank syariah tersebut. Selanjutnya yaitu tabungan mudharabah, yang mana tabungan mudharabah merupakan salah satu simpanan pada perbankan syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlak, yang mana akad mudharabah mutlak itu adalah seorang nasabah menyimpankan dananya kepada pihak bank, dan bank mengelola dana tersebut. Nasabah sebagai sahibul mal dan pihak bank sebagai mudharib, yang mana dana tersebut dikelola oleh pihak bank dan keuntungan dibagi berdua oleh pihak bank dan nasabah. Selanjutnya adalah deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah produk simpanan berjangka dalam perbankan syariah yang menggunakan akad mudharabah. Deposito mudharabah memiliki jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, bahkan 12 bulan. Contohnya yaitu seperti perusahaan menyimpan dananya pada bank syariah yaitu sebanyak 50 juta, kemudian dalam deposito mudharabah dalam waktu 6 bulan, dan pihak bank mengelola dana tersebut, dan mereka membagi hasil atau nisbah, yang dimana 60% untuk pihak nasabah dan 40% untuk pihak bank. Kemudian dalam periode berakhir, dalam usaha tersebut mendapatkan keuntungan sebanyak 10 juta. Kemudian 60% dikali dengan 10 juta, dan pihak nasabah mendapatkan 60 juta, begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu equity. Equity adalah kepemilikan modal dalam suatu aset atau perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban atau hutang. Bisa disebut dengan modal bersih pada perusahaan yang diterima oleh nasabah. Semua dana ini digabungkan menjadi pooling dana, kemudian dikelola disalurkan ke berbagai sektor, yaitu penyaluran dana, produk, dan prinsip kerja bank syariah. Penyaluran dana ini adalah bentuk pooling yang disalurkan menggunakan berbagai mekanisme pembiayaan berbasis prinsip syariah. Yang pertama yaitu sales atau berbasis penjualan. Produk ini berbasis akad jual beli, di mana bank mendapatkan keuntungan margin atau selisih harga. Jenis-jenisnya yaitu murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dalam perbankan syariah, di mana menjual barang kepada nasabah dengan menyebutkan harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan, disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya yaitu seperti seorang nasabah ingin membeli sebuah mobil dengan harga 10 juta. Kemudian bank syariah membeli terlebih dahulu ke showroom mobil itu seharga 100 juta, dan
pihak bank menjual kepada nasabah dengan harga 120 juta. Salam merupakan salah satu transaksi muamalah yang mana pembeli membayar harga barang di muka, sedangkan barangnya diserahkan oleh penjual di kemudian hari atau selama 2 bulan sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual. Biasanya transaksi tersebut dilakukan pada transaksi panen, contohnya seperti seseorang pembeli membeli beras atau padi sebanyak 50 ton dan penjual menyerahkan padi tersebut selama waktu lebih kurang 2 bulan sesudah panen. Selanjutnya yaitu istisna. Istisna merupakan seorang pembeli memesan suatu barang kepada penjual dengan spesifikasi tertentu dan disepakati bersama serta barang tersebut akan dibuat atau diproduksi terlebih dahulu oleh penjual. Pembeli boleh membayar di muka ataupun di pertengahan ataupun setelah barang tersebut jadi. Contohnya seperti seorang pembeli ingin memesan sebuah lemari yang mana pembeli memberikan spesifikasi bentuk lemari tersebut dan penjual baru membuat atau memproduksi lemari tersebut. Selanjutnya yaitu lease basic atau berbasis sewa. Produk ini berbasis akad penyewa barang pada akad ijarah, yang mana akad ijarah adalah akad penyewa barang atau jasa yang mana bank menyediakan barang untuk disewakan kepada nasabah. Contohnya yaitu seorang pemilik rumah menyewakan rumahnya kepada penyewa dengan membayar sewa. Penyewa berhak tinggal di rumah tersebut sampai waktu sewa habis, sedangkan pemilik rumah tidak boleh mengusir atau menyewakan rumah tersebut kepada orang lain. Selanjutnya yaitu adalah IMBT atau Ijarah Mutahiyah bil Tamlik, yaitu akad penyewa yang diakhiri dengan kepemilikan oleh nasabah. Contohnya yaitu seperti nasabah menyewakan rumah selama 5 tahun, setelah pembayaran asuransi selesai, rumah tersebut menjadi milik nasabah. Selanjutnya yaitu profit and loss sharing, terbagi menjadi dua, yaitu akad mudharabah, artinya yaitu akad kerjasama di mana nasabah menyediakan modal sedangkan bank mengelola dana tersebut dalam usaha tertentu. Kemudian keuntungannya dibagi hasil dan kerugian ditanggung oleh nasabah pemilik modal. Selanjutnya itu musyarakah. Musyarakah adalah di mana nasabah dengan bank sama-sama berkontribusi atau menyetor dana atau mengumpulkan dana untuk menjalankan usaha yang berbasis dengan syariah. Kerugian atau keuntungan dibagi berdua atau ditanggung oleh kedua yang menjalankan usaha tersebut, dan keuntungan dibagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Baik, selanjutnya yaitu aktivitas trisuri atau aktivitas tambahan. Bank syariah juga melakukan investasi pada instrumen yang berbasis syariah seperti yang pertama yaitu SBI atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah, di mana SBI ini adalah surat berharga untuk menjaga likuiditas bank. Yang kedua yaitu obligasi syariah, di mana investasi pada surat utang berbasis syariah untuk memperoleh imbalan hasil dari pendapatan tersebut, maka adanya profit in distribusi. Selanjutnya yaitu proporsi nasabah, yaitu jasa terbagi atas 3, yaitu kiriman uang, inkaso, garansi bank. Jadi dari jasa tersebut maka bank memperoleh pendapatan 100%, sedangkan nasabah tidak mendapatkan pendapatan. Bank syariah yang melakukan investasi pada instrumen yang berbasis syariah seperti yang pertama yaitu SBI, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang dimana SBI ini adalah surat berharga untuk menjaga likuiditas bank. Kedua yaitu obligasi syariah, yang dimana investasi pada surat utang berbasis syariah untuk memperoleh imbalan hasil dari pendapatan tersebut, maka adanya profit distribusi. Selanjutnya proporsi nasabah, jasa-jasa terbagi atas 3, yaitu kiriman uang, inkaso, garansi bank. Jadi dari jasa-jasa tersebut maka bank memperoleh pendapatan 100%, sedangkan nasabah tidak mendapatkan pendapatan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.